mitatan jahiliyah itu yang dimaksud bukan mati kafir, bukan mati kafir laisal murad. Bal yamutu asian, bahkan yang benar yamutu mati dia asian, keadaan menentang kepada imam itu, makar kepada imam itu. Makar karena apa? Tadi alasannya apa? Karena dia makar ingin melengsarkan, menjatuhkan, membuang imam itu. Jadi di sini diterangkan, ini yang menerangkan Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama yang diakui orang sak dunia, hidupnya 700 sekian Hijriah, sampai sekarang kitabnya dipakai orang sak dunia. Bulughul Maram itu di Masjidil Haram itu di kelas SMP kelas 3, Bulughul Maram setelah Umdatul Ahkam tuh hadis-hadis ya. Beliau mengatakan yang dimaksud mati jahiliyah di sini adalah kondisi kematiannya seakan-akan seperti kondisi kematiannya orang jahiliyah, yaitu berada dalam kesesatan. Di mana kesesatannya? Karena tidak punya imam yang ditaati. Kenapa begitu? Ya memang kondisinya orang jahiliyah itu zaman dulu la ya'rifuna dzalik. Dia tidak mengenal imam. Pokoknya siapa yang menang besok berkuasa, menang lagi, berkuasa lagi, besok ada yang lebih malu, terus begitu. Zaman jahiliyah nggak ada kok satu resmi keimaman, kepemimpinan tunggal terus selamanya, nggak ada di jahiliyah. Rebutan terus pasangan. Bukan bermakna mati kafir, bermakna mati kafir. Nanti ini yang nggak ngerti bahasa dia akan bilang begini, jelas-jelas jahiliyah kok di mana nih? Subhanallah, satu, Anda itu kan bukan orang Arab, satu. Yang kedua, Anda juga bukan orang ulama yang menguasai ilmu. Dijelaskan oleh para ulama yang ini jahiliyah, walaupun ini bunyinya mata mitatan jahiliyah, tapi maknanya bukan artinya mati kafir, bukan. Matimu seperti kondisi kematiannya orang jahiliyah, kondisinya, keadaannya. Apa maksudnya? Kamu dalam kesesatan karena kamu tidak punya imam. Soalnya apa kamu nggak punya imam? Kamu makar, kamu niat kamu sudah nggak ngakui imam itu. Nah, berarti matinya kamu dalam keadaan asian, kamu menentang imam itu. Syubhat selama ini apa? Mati jahiliyah, kafir, masuk neraka kekal. Ini sekarang contoh perbandingan. Nih sebelum di hadis lain, barangkali ada yang ingat ketika Abu Dzar menampar budaknya. Ini banyak yang ngaji Kutubus Sittah, insyaallah kalau yang nggak lupa ya ingat, tampar budaknya, ditampar. Ada riwayat lain ketika Abu Dzar mencela siapa? Bilal karena hitam, budak ireng, mboe ireng. Apa kata Nabi? Innaka imru'un fika jahiliyah, kata Nabi. Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang di dalammu jahiliyah. Nah itu. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Dzar sadar, oh ya Nabi, berarti saya punya sifat jahiliyah, bukan kafir. Bukan kafir. Yang di Subhan itu sudah kita bacakan dari Sahih Bukhari ya. Mudah-mudahan ini bisa dicari. Imam Bukhari menyimpulkan seluruh kemaksiatan itu bisa diistilahkan umurun jahiliyah. Seluruh kemaksiatan, seluruh penentangan kepada Allah itu bisa diistilahkan dengan bahasa ini pekerjaan jahiliyah. Tapi jangan bilang kafir, kecuali kalau kemaksiatannya memang sampai ke level apa? Level kekafiran. Kecuali kalau sampai ke level kekafiran. Kalau belum sampai ke level kekafiran, hanya perkara jahiliyah gitu aja.
Yang nyimpen tulisan kemarin mana ya? Siapa? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari al-ma'asi itu jahiliyah. Mana? Oh enggak ada. Ya, kita lanjut ini dulu. Kita lanjut. Mana tadi? Walaisal murad mana? Ya, bal yamutu asyan wa yahtamilu. Yang kedua, wa yahtamilu. Dan dimungkinkan juga ayakuna tasbih ala zahirih. Ada apa penyerupaan seperti mati jahiliyah ala zahirih atas zahirnya lafaz. Atas zahirnya lafaz. Zahirnya lafaz ya cuman dimaknai secara zahir gitu toh. Dia mati seperti kematiannya jahiliyah. Wa maknahu maknanya annahu yamutu mithla mautil jahili. Sesungguhnya dia mati seperti kematian orang jahili, orang jahiliyah. Wa illam yakun huwa jahiliyan. Walaupun tidak ada dia jahilian orang jahiliyah. Walaupun dia muslim, mukmin, dia bukan orang jahiliyah, tapi kematiannya seperti kematian orang jahiliyah. Tapi dia bukan orang jahiliyah, maksudnya gitu. Hanya tasbih secara zahirnya saja, menunjukkan itu tarhib. Tarhib itu jangan sampai melakukan itu, soalnya kematianmu nanti sama dengan kematian orang jahiliyah, orang jahiliyah. Atau yang ketiga, kalimat ini diartikan au anna dzalika warada mauridaz zajri wat tamfir. Atau sesungguhnya demikian itu kalimat warada datang mauridaz zajri untuk melarang wa tamfir dan menjauhkan, melarikan. Wa zahiruhu sedangkan makna zahirnya ghairu murad, bukan yang dimaksud. Jadi para ulama sebagian memaknai gini, dimaknai biasa dia mati jahiliyah, tapi tujuannya itu kalimat ini bukan diambil hukum kematiannya. Yang dituju adalah untuk melarikan, menjauhkan orang dari perbuatan itu supaya takut. Jadi bukan menghukumi, nggak bicara masalah menghukumi mati jahiliyahnya, tapi kalimat itu siaknya adalah untuk zajr, untuk tamfir, terhib, supaya orang takut, supaya orang jauh. Ojo ngono rek, ojo makar rek. Soalnya nek ngono kok mati jahiliyah semua. Tapi yang mati jahiliyahnya itu nggak dibahas oleh para ulama, nggak dijadikan hukum istilahnya. Wa yu'ayyidu annal murada bil jahiliyah at-tasbih, wa yu'ayyidu dan menguatkan annal murada sesungguhnya yang dimaksud bil jahiliyah dengan kata-kata jahiliyah itu at-tasbih, bukan hakiki. At-tasbih itu serupa atau seperti, bukan hakiki jahiliyah. Qauluhu yang menguatkan ini, pengertian ini, qauluhu sabda Nabi fil hadisil akhir di hadis yang lain, yaitu bunyinya man faraqal jama'a shibran faka'annama, namanya faka'annama. Apa maknanya ka'anna itu? Litashbih dah, seakan-akan. Khala'a ribqatal Islam min unuqih, akhrajahu Tirmidzi. Seakan-akan dia mencabut tali Islam dari lehernya. Ini dalil andalan juga ini. Ada subhatnya nanti di belakang. Tali Islam berarti murtad dari Islam. Subhat itu, subhat kesalahan memaknai. Shibran faka'annama, yang diambil di sini faka'annama. Jadi dalam hadis lain, di sini kan dalam hadis ini kan mata illa mata mitatan jahiliyah, tidak ada faka'annama. Maka diperjelas dengan hadis lain yang bunyinya faka'annama, sehingga mati jahiliyah itu bermakna seakan-akan mati jahiliyah. Perbandingannya di hadis lain seakan-akan mati mencabut tali Islam dari lehernya, seakan-akan, gambaran, bukan hakiki, gambaran, ibrah.